Halo dan selamat datang. Kita langsung masuk aja nih ke pembahasan khusus untuk Anda hari ini ya. Kita akan bahas studi kasus Nucor dari lampiran 6.B buku Jim Collins, How the Mighty Fall. Ya, Nucor ini menarik banget kan? Betul, sempat jadi salah satu contoh good to great yang paling oke, tapi kemudian terpleset cukup parah. Misi kita sekarang ya, menggali kenapa mereka bisa jatuh dan yang lebih penting lagi, gimana caranya mereka bangkit lagi, kembali ke akar prinsip mereka. Persis. Jadi Nucor ini kan bangkit dari kondisi nyaris bangkrut ya, tahun 65 itu. Di bawah Ken Iverson, mereka bangun budaya kinerja yang unik, fokus ke teknologi baja, sukses besar lah pokoknya. Tapi pertengahan 90-an itu ada masalah ya? Nah itu dia, ada gonjang-ganjing suksesi. Pas akhir eranya Iverson, perusahaan jadi goyah. Penggantinya bahkan sampai mengundurkan diri. Wow. Nah, pemulihannya di bawah Daniel Dimico yang masuk tahun 2000, ini nunjukin banget gimana kalau disiplin manajemen fundamental itu diterapkan lagi, bisa membalikan keadaan. Oke, jadi intinya ada kekacauan pasca Iverson, CEO baru mundur, terus Dewan nunjuk Dimico, orang dalam Nucor. Gimana dia mulai membalikan keadaan? Apa nih langkah kunci pertama kalau kita lihat dari kacamata good to great? Langkah pertamanya itu jelas banget cerminan kepemimpinan level 5. Jadi, ada perpaduan kerendahan hati tapi juga kemauan baja gitu. Fokus ke Nucor ya, bukan ke dirinya sendiri. Tepat. Dia pertahankan budaya egaliter Nucor. Masih terbang komersial, kantornya sederhana. Yang menarik, dia bukan cuma punya ciri level 5, tapi dia kayak sadar menggunakannya buat mengimbangi potensi kultus individu Iverson sebelumnya. Oh, jadi semacam alat strategis ya, bukan cuma sifat aja. Bisa dibilang gitu, untuk rekalibrasi. Dan dia juga konsisten kasih kredit ke pendahulunya, walau ada gejolak di akhir era Iverson itu. Dan kerendahan hati itu sejalan juga kan, sama prinsip utamakan siapa, baru apa. Betul sekali. Mereka terus rekrut berdasarkan etos kerja, karakter yang pas. Soal baja, katanya bisa diajari nanti. Iya, fokusnya tetap pengembangan talenta internal. Sampai nama 18.000 karyawan waktu itu tahun 2007, dicantumin semua di sampul laporan tahunan. Itu kan nunjukin banget pentingnya orang yang tepat ya. Benar. Dan karena punya orang yang tepat inilah, mereka jadi bisa menghadapi fakta brutal. Timnya Demico itu nggak menghindar dari ancaman nyata. Misalnya ya, persaingan dari baja China, atau harga energi yang naik turun. Oh iya, gimana cara mereka hadapi itu? Mereka sampai bikin strategi lindung nilai gas alam. Jadi semacam ngunci harga gitu, biar aman kalau harga naik tiba-tiba. Terus, akuntansi juga konservatif. Neraca keuangan dijaga kuat, biar tahan banting kalau ada masa sulit. Keberanian hadapi fakta ini kayaknya juga yang bikin mereka bisa mempertajam strategi inti mereka lagi ya. Tepat sekali. Ini nyambung ke konsep landak mereka. Konsep landak itu kan mencari irisan antara apa yang mereka benar-benar kuasai, apa yang jadi mesin ekonomi mereka, dalam hal ini laba per ton, dan apa hasrat mereka. Jadi kembali ke inti lagi ya? Iya, kembali komitmen ke inti. Hasilkan baja berkualitas, biaya rendah, lewat perpaduan budaya dan teknologi. Sederhana tapi kuat. Ini juga yang bikin mereka berani buang bisnis yang nggak inti. Kayak produk bantalan atau operasi besi karbida itu. Fokus yang tajam ini terus diperkuat lagi sama budaya kerjanya dong. Persis. Dimico itu menghidupkan kembali budaya disiplin Nucor yang terkenal intens itu. Gimana tuh bentuknya? Sistem kompensasinya sangat terikat kinerja tim. Bonusnya bisa gede banget kalau target tercapai, tapi syaratnya nggak boleh ngorbanin keselamatan atau kualitas. Wah, ketat juga ya. Banget. Kalau ada satu batch baja jelek aja, bonus seluruh tim bisa hilang. Ini nanamin tanggung jawab penuh ke tiap karyawan, bukan sekedar datang kerja. Oke, jadi mereka nggak cari solusi instan atau peluru perak gitu ya pas lagi jatuh. Lebih kayak mendorong mobil mogok ya. Awalnya berat, tapi begitu gerak momentumnya mulai terasa. Analogi yang bagus itu. Itu intinya konsep roda gila, flywheel, bukan lingkaran bencana, doom loop. Dimico menekankan konsistensi, bangun momentum kumulatif selangkah demi selangkah. Tetap setia sama prinsip inti Nucor meskipun industrinya lagi gonjang-ganjing. Mereka hindari reaksi panik gitu ya? Pertanyaan bagus. Nah, disinilah prinsip pertahankan inti, dorong kemajuan itu main.
Nilai-nilai intinya kayak fokus pelanggan, produktivitas, etos kerja itu dijaga ketat. Itu intinya. Oke. Tapi cara mencapainya itu terus didorong maju. Misalnya perhatian lebih besar ke pelanggan, pakai benchmarking internal, akuisisi juga sangat disiplin. Disiplin gimana maksudnya? Akuisisinya harus pas sama bisnis inti, budayanya cocok, dan harganya nggak kemahalan. Terus juga investasi di teknologi baru, kayak direct strip casting. Itu metode inovatif bikin lembaran baja lebih efisien. Ah, oke. Jadi intinya kokoh, tapi praktiknya tetap dinamis ya? Tepat. Oke, jadi kalau disimpulkan, pemulihan Nukor ini pada dasarnya adalah penegasan ulang identitas mereka ya. Disiplin dalam eksekusi, fokus pada orang yang tepat, pegang teguh apa yang bikin mereka hebat dari awal, tapi dengan cara yang terus berkembang. Betul sekali. Pelajaran penting dari kasus Nukor ini yaitu, kemunduran seringkali datangnya dari dalam. Bisa transisi kepemimpinan, bisa juga penyimpangan dari disiplin inti, tapi pemulihan itu sangat mungkin terjadi. Bukan lewat revolusi atau gebrakan heboh, tapi lewat kepatuhan yang tekun pada prinsip-prinsip solid dan ya upaya yang konsisten dan terfokus. Jadi apa artinya ini semua buat Anda, pendengar? Kisah Nukor ini jadi pengingat yang kuat ya, bahwa ketahanan dan sukses jangka panjang itu dibangun di atas fondasi disiplin yang kuat. Ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Dalam organisasi manapun, mungkin termasuk di tempat Anda bekerja, seberapa mudah sih tekanan jangka pendek atau mungkin dinamika kepemimpinan itu bisa secara nggak sengaja mengikis disiplin inti yang justru jadi kunci sukses di awal. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.